Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan gitu ya, Ibu Profesor Nunuk Suryani. Jadi kabarnya mekanisme seleksi P3K di tahun 2025 akan berubah. Tetapi kita belum tahu ya, apakah perubahan mekanisme seleksi tersebut hanya berlaku untuk jabatan guru atau untuk semua jabatan. Kita tunggu aturannya ya. Karena kabarnya untuk jabatan guru di tahun 2025 yang akan lebih diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K adalah mereka para guru yang sudah lulus PPG atau Pendidikan Profesi Guru. Sehingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sangat menganjurkan agar para guru bisa segera mengikuti PPG. Dan di tahun 2025 harapannya mereka para guru yang sudah lulus PPG bisa segera diangkat menjadi P3K. Tetapi untuk jabatan-jabatan lain kita tunggu ya, karena sampai dengan saat ini masih menyelesaikan proses atau tahapan seleksi P3K tahap 2. Jadi kita tunggu aturannya bagaimana, apakah nantinya akan ada seleksi P3K lagi dengan mekanisme yang berbeda atau tetap sama, kita tunggu saja. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan mekanisme seleksi P3K 2025 yang kabarnya akan berubah gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya mekanisme seleksi P3K 2025 akan berubah. Honorer ditiadakan, tanda tanya. Kita coba bacakan ya. Mekanisme seleksi P3K 2025 akan berubah. Itu sebabnya pemerintah berupaya menyelesaikan penataan honorer melalui jalur pengangkatan P3K maupun paruh waktu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun menggencarkan program pendidikan profesi guru atau PPG. Menurut Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani, honorer yang ada di database Badan Kepegawaian Negara diselesaikan sesuai dengan Kemenpan RB 348 tahun 2024. Untuk honorer yang tidak di database PKN, akan ada mekanisme lain yang sedang didiskusikan dengan Panselnas. Kami berkomitmen mencari solusi bagi teman-teman guru honorer yang belum terakomodasi di seleksi P3K 2024 tahap 1. Namun, semua tergantung skenario Kemenpan RB, kata Dirjen Nunuk. Apakah sisa R1 atau P1 masih tetap diprioritaskan pada seleksi P3K 2025? Dirjen Nunuk mengatakan ada perubahan signifikan penerimaan CASN 2025. Menurutnya, Kemendikdasmen tidak lagi dalam kapasitas mengajukan usulan kebutuhan guru dan tendik. Usulannya langsung dari masing-masing Pemda. Detailnya, Kemenpan RB yang tahu. Makanya kalau dibilang apakah sisa P1 akan diakomodasi di P3K 2025, saya belum tahu, ujarnya. Dalam berbagai kesempatan, Dirjen Nunuk mendorong para guru untuk ikut PPG. Itu karena kebijakan seleksi P3K ke depan akan mengutamakan lulusan PPG. Sebagai pengingat, seleksi P3K 2024 belum mengakomodasi semua peserta prioritas 1 atau P1. Banyak yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi tahap 1, terutama guru swasta berstatus R1D. P1 merupakan guru lulus passing grade P3K 2021. R1D adalah guru prioritas 1 dari sekolah swasta. Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Tengah, Nazif Eko Nugroho mengatakan, R1D banyak yang tersisa. Mereka bahkan sudah sowan ke Badan Kepegawaian Daerah. Katanya R1 tidak masuk dalam daftar optimalisasi. Ini sangat mengkhawatirkan guru prioritas yang merupakan peserta lulus passing grade P3K 2021, tutur Nazif. Dia menjelaskan, walaupun jumlah R1 tidak banyak, tetapi R1 yang terdiri dari 4 klasifikasi,
Honorer K2, guru honorer negeri masa kerja minimal 3 tahun, lulusan pendidikan profesi guru dan guru swasta berharap bisa dituntaskan tahun ini juga. Harapan R1 untuk diakomodasi menjadi P3K penuh waktu lewat optimalisasi. Kami tahu optimalisasi akan dilakukan pada tahap 2. Semoga semua R1 bisa menjadi P3K penuh waktu tahun ini, kata Nazif. Selanjutnya, dia mengungkapkan sisa R1 di Dikmen Provinsi Jateng hanya tersisa 10 hingga 15%. Banyak harapan yang digantungkan kepada pemerintah agar sisa R1 itu dituntaskan dengan adanya optimalisasi nanti. Sementara itu, PLT Karo Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara Muhammad Ridwan menyampaikan, istilah P1 jangan dipakai lagi. Berdasarkan Kemenpan RB 348 tahun 2024 disebut pelamar prioritas. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan mekanisme seleksi P3K 2025 yang kabarnya akan berubah gitu ya. Apakah perubahan ini hanya bagi jabatan guru atau seperti apa, kita belum tahu. Karena sampai dengan saat ini masih menjalankan proses atau tahapan seleksi P3K 2024 tahap 2 gitu ya. Jadi apakah nanti selanjutnya akan ada seleksi P3K lagi atau seperti apa, kita tunggu bagaimana nanti. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.